Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya selama beberapa bulan ini menjalani hidup baru atau new normal? Apakah teman-teman mulai kangen nih dengan cara hidup lama yang nggak perlu jaga jarak, nggak perlu pakai masker, bisa berkumpul tanpa harus takut ketularan COVID? Atau malah teman-teman udah mulai terbiasa dengan cara hidup new normal ini? Nah, di videoku kali ini aku akan kembali memperbincangkan berkaitan new normal. Dan sama seperti di video sebelumnya, aku nggak akan ngomongin new normal ini sendirian. Tapi aku akan mendiskusikan ini bareng salah satu temanku. Kalau di video yang sebelumnya aku ngomongnya bareng sama dokter cantik. Kalau di video ini aku mau ngomongnya bareng sama psikolog cantik. Asik kan? Nah, temanku yang adalah psikolog ini, dia sangat amat bisa menjaga ketaatannya di dalam mengikuti new normal, dimana kita semua mulai mungkin mengendorkan peraturan itu, maksudnya kita mulai kendor dalam menaati peraturan itu ya. Jadi kayak ketemu orang ya nggak begitu jaga jarak atau nggak pakai masker. Ya ada sisi wajar karena kita manusia, makhluk sosial, kita perlu touching ketika ketemu orang. Tapi temenku ini dia bisa menjaga ketaatan ya. Nah ini yang bikin kita semua penasaran, gimana sih menjaga ketaatan di tengah situasi yang udah mulai membosankan. Apalagi kalau kita lihat orang-orang di luar sana banyak yang mulai nggak taat, nggak pakai masker. Karena itu jangan kemana-mana, terus setia memantengin videoku ini, diskusiku bareng temenku. Nanti kalian juga boleh tanya-tanya di kolom komentar. Hai, belajar bareng yuk. Hai Kak Grace, gimana harimu? Luar biasa. Luar biasa ya, meskipun di rumah aja tetap glowing loh, luar biasa ya. Oke. Mbak Karin juga makin glowing. Alhamdulillah. Nggak berkat apa-apa sih. Oke. Nah sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol yang serius tapi santai, bisa kali ya kenalin diri dulu supaya semua viewers sejagat dunia YouTube ini bisa mengenal dirimu siapa. Dan mungkin alamat Instagrammu, channel YouTube-mu mungkin juga punya channel kan? Silahkan. Oke, langsung aja. Namaku Gracia Christiana, biasa dipanggilnya Grace. Terus backgroundku psikologi, and then umur nggak usah ya. Umur cari tahu sendiri dong. Pokoknya biar generasi Z tapi 19 biar mereka stalking Instagram, biar ramai Instagramnya dikunjungi. Terus Instagram apa ya ID-nya? Gracia Grace. Oke. Kalau nggak salah. Nanti bisa mungkin follow Instagramku dulu, baru nanti searching di followers Instagram dia. Pas kan 2 tahun. Terus aku juga nulis di promosi nama website-nya Next Page 18.blogspot ya. Itu Next Page 18.blogspot.com. Ya jangan lupa dikunjungi karena tulisannya bagus-bagus. Termasuk berkaitan skincare juga ada ya, gitu ya. Ada. Ya. Lengkap pokoknya. Oke, Kak Grace. Jadi teman-teman, Kak Grace ini adalah temanku, sama-sama penyuka K-pop, kita sama Elf. Iya. Siapa tahu nih ada yang nonton kita terus masih ya suka Elf juga, masih Elf juga. Biasanya tua-tua si Elf. Oh iya, ketahuan umur kita nanti dari sini ya. Aduh, kalau ada yang K-popers mungkin bisa komen ya di bawah. Siapa tahu nanti kita bisa live bareng ngomongin tentang Korea ya. Tapi untuk hari ini nggak ngomongin Korea ya teman-teman ya. Masa judulnya clickbait yang kan nggak mungkin ya. Oke, jadi kapan-kapan kita mungkin bahas tentang Korea. Si Grace siap ya berarti ya kalau misalnya kita bahas Korea. Siap banget. Siap ya. Baiklah, nanti kita agendakan ngomongin Koreanya. Oke, Kak Grace. Aku manggilnya Kak Grace apa Cik Grace nih? Jadi bingung aku. Dua-duanya aja ya. Ya, bebas. Oke. Kalau dari Kak Grace sendiri gimana nih selama beberapa waktu ini di rumah? Kenapa nampaknya happy-happy aja, berkebun, fun-fun aja? Apakah tidak bosen gitu loh Kak di rumah aja duduk manis gitu? Sebenarnya ya nggak di rumah aja juga sih. Waktu itu aku bener-bener stay at home kayaknya sekitar 3 atau 5 bulan.
aku lupa. Tapi setelah itu kayak udah mulai apa ya, mulai belanjanya juga dulu belanja online, semua online, tapi sekarang udah mulai berani kayak ke supermarket kayak gitu, karena juga kan semua orang sekarang juga udah ada protokol kesehatan kan, jadi kayak lebih berani, cuman ya tetap aja hati-hati gitu. Terus ya kenapa nggak bosen di rumah gitu. Betul lah, kenapa nggak bosen gitu. Ya kan baru keluarnya baru-baru ini setelah mulai dalam tanda kutip nampaknya kondisinya udah mulai aman kan. Tapi kan sebelumnya betah-betah aja gitu di rumah. Apakah karena introvert jadi mungkin betah stay di rumah, mungkin merasa mungkin di surga ya, nggak ketemu orang-orang, nggak pusing gitu ngelihat kerumunan orang. Gimana Kak Grace kalau sama ini? Oke, jadi iya benar aku introvert gitu. Dan waktu awal-awal tuh kayak ya emang kayak menemukan wow akhirnya aku bisa di rumah aja tanpa rasa bersalah gitu, karena ya emang itu justru yang disuruh kan. Tapi sebenarnya makin kesini kita merasa makin aman ya kalau keluar, tapi kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya makin nggak aman karena makin di mana-mana. Dan kalau dulu kan justru masih dikit ya kasusnya, sekarang kan makin banyak gitu. Caranya biar tetap betah di rumah aja tuh melakukan semuanya yang kita tetap melakukan yang kita suka, tapi di rumah. Contohnya ya melakukan apa aja tuh tapi semuanya dibikin di rumah gitu loh. Contohnya ya bisa banyak banget lah, kalian sendiri udah tahu ya, nonton drama, baca buku, berkebun, masak. Ya, terus kalau contoh lain yang biasanya aku suka lakuin di luar, tapi sekarang bener-bener nggak bisa adalah karaokean. Oh iya, for your information ya, suka karaokean dia. Tapi kita masih wacana ya, kita belum karaokean. Sekarang gimana? Nggak bisa kan? Tutup semua sih. Iya, benar sih. Nggak bisa gitu. Ya, caranya adalah aku setel di YouTube, terus aku nyanyi kayak karaoke biasa aja gitu. Oh gitu, diakali ya berarti ya kakak ya? Iya, karena dulu waktu kuliah, waktu aku anak kos emang apa ya kan, ya uangnya pas-pasan juga dan juga sibuk juga kan. Jadi aku emang dari dulu emang udah sering kayak karaokean di kamar kos. Jadi ya kayak gitu sih pinter-pinternya kita membawa apa yang kita suka itu di dalam rumah. Terus bukan berarti introvert itu kayak nggak pengen keluar juga sih. Jadi introvert itu emang dia adalah orang yang menemukan energinya itu ketika dia sendirian atau dan di tempat yang nyaman. Maksudnya dia tuh bisa kayak energinya full, mood bagus, dan melakukan pekerjaannya dengan baik, menemukan ide-idenya itu ketika sendirian dan di tempat yang nyaman. Nah, nggak mesti di rumah sebenarnya, ada juga aku kenal introvert, orang introvert tuh yang kayak dia nyaman kalau pergi ke kafe, cuman ya sendirian. Kayak dulu waktu aku di Surabaya dan di Semarang tuh aku jujur nggak begitu nyaman di kos kan, jadi kayak ya kadang ada tempat-tempat kafe yang aku tuh di situ nyaman gitu. Nah bedanya kalau sekarang waktu di Solo ini aku ya emang surga aku kayak di rumah gitu. Dan karena aku nggak nemu sih di Solo kayak kafe yang apa, dan di sini kalau kalian tahu hampir semua kafe tuh bener-bener padat dan rame meskipun saat corona. Jadi yang kebetulan aja waktu di Solo ini kayak aku nyaman banget di rumah. Jadi ya awal-awal merasa kayak surga, tapi mulai kesini, mulai lihat story orang-orang pada pergi-pergi. Apa yang namanya juga manusia ya. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus berrelasi, dan sebenarnya introvert, entah ini aku aja atau emang begitu, tapi aku menemukan beberapa orang yang begini juga sih. Dia tuh sebenarnya juga suka keluar, tapi yang dia nggak suka adalah ketika harus keluar dengan banyak orang. Biasanya introvert tuh suka keluar dengan 1-2 orang yang dia nyaman aja. Intinya tuh nyaman aja gitu. Dia nggak suka yang kayak reunian rame-rame dan hahaha gitu. Dia lebih suka keluar dengan orang yang sedikit dan deep talk gitu. Jadi ya itu yang aku sering kangen adalah sekarang nggak bisa keluar ke kafe, duduk chill terus gitu. Apalagi kalau deep talk itu kan biasanya lama kan, kita bisa kayak 2-3 jam dan nggak inget waktu gitu. Dan itu bahaya banget loh berjam-jam di kafe itu, karena
ya kan ruang tertutup dan lain sebagainya. Betul. Itu sih, itu yang kayak aduh gimana ya, ya sekali lagi ya kita harus pintar-pintar beradaptasi dan mengakali gitu. Kita Mengakali tetap itu ya. harus menerima bahwa ya kenyataannya kita hidup di zaman pandemi dan kita nggak bisa keluar gitu. Ya tetap nggak enak rasanya, cuman ya pintar-pintarnya kita. Kalau aku ngakalinya sih ya dengan video call, dengan telepon bisa berjam-jam, 1 jam lebih sampai handphonenya panas gitu. Di TikTok juga. Cuman ya di rumah. Jadi ya itu sih Kak Karin, kita mengakali, tetap melakukan hal yang kita suka, tapi gimana caranya itu dilakukan di rumah gitu. Baik, aku bisa memahami. Ternyata orang introvert juga bisa bosan ya teman-teman, karena ini banyak kekeliruan ya. Sempat trending juga sih introvert itu, cuman ya tapi karena ada kasus lain ya. Ternyata juga bisa bosan. Orang introvert tuh nggak bertapa di dalam kota, mereka juga perlu keluar. Mereka bisa bosan. Cuman cara mereka cari energi mungkin mereka keluar nggak untuk ke kerumunan, nggak ketemu banyak orang ya. Cuman ketemu 1-2 orang dan di situ bisa ngobrol hal-hal dalam. Dan yang juga menarik tadi, berarti cara kita ngakalin ya gimana supaya menghadapi pandemi ini, ya melakukan tetap apa yang kita suka di rumah gitu ya. Kayak Kak Grace tadi nonton drakor tadi ya, salah satunya juga surga sih. Ya pinter-pinter yang bahkan ya sekreatif kita, apapun yang enak lah kita lakukan di rumah, karena itu justru menyenangkan, nggak perlu keluar, nggak perlu panas-panas atau kehujanan atau apa, aman di rumah dan melakukan apa yang kita suka. Baiklah, keren sekali Kak Grace ya. Nah, tapi gini Kak Grace, masalahnya adalah sekarang itu semuanya kan dilakukan di rumah ya, baik itu pekerjaan kantor atau pekerjaan sekolah atau PR, pekerjaan rumah. Yang mana dulu ketika kita misalnya di kantor ya udah ngerjain pekerjaan kantor aja, ketika di rumah ya udah fokus sama keluarga. Nah sekarang kan semuanya itu numpuk jadi satu di rumah, dan itu mendatangkan tekanan tersendiri nih buat orang-orang yang WFH atau SFH ya, work from home atau study from home. Jadi semuanya jadi numpuk di rumah. Misalnya kayak siswa nih baru ngerjain tugas atau baru misalnya sekolah online, tiba-tiba mamahnya nyuruh ngangkat jemuran. Jadi double job gitu loh. Kan itu mendatangkan tekanan tersendiri buat stres. Nah, gimana sih supaya kita tetap bisa manage kesehatan mental kita, tetap menjaga itu di tengah tekanan. Karena kan nampaknya di rumah, tapi ternyata semua beban itu malah dijatuhkan atau ditimpakan selama di rumah ini. Begitu. Benar-benar. Kebayang banget sih. Maksudnya ya aku memahami bahwa nggak semua orang juga nyaman di rumahnya mungkin, dan mungkin nggak semua orang juga nyaman dengan kondisi keluarganya, maybe gitu. Dan pastilah itu terjadi sama aku, baru ngapa disuruh apa dan lain sebagainya gitu. Ya tipsnya adalah tetap, intinya adalah mengelola emosi sih, gimana biar apa ya, meskipun kita mungkin kesel atau marah contohnya yang tadi ya yang disebutin sama Karin gitu, misalnya lagi sekolah atau sedang ngerjain tugas terus tiba-tiba disuruh bikin teh lah, disuruh angkat jemuran atau apa gitu. Yang pertama ya kita sama-sama mengerti bahwa ya itulah orang tua, dan kita misal kita posisinya anak, ya itu orang tua dan kita anak gitu. Jadi ya sebisa mungkin dilakukan. Tapi kalau emang itu waktu jam sekolah dan harus Zoom atau harus apa, kan bisa dibicarakan baik-baik. Maksudnya jangan sampai itu kita naik tensi, kita emosi, terus orang tua juga emosi dan kayak gini. Karena orang tua kan juga stres mungkin dengan pekerjaannya yang biasanya di kantor tanpa gangguan juga. Sementara sekarang orang tua juga harus di rumah dan ngurusin kita, sebenarnya sama-sama nggak enaknya kan, sama-sama keganggunya. Jadi bisa dibicarain, maksudnya mah Pak, aku jam segini sampai jam segini sekolah, jangan diganggu dulu, nanti aku akan melakukan tanggung jawabku di jam bla 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 sekian gitu. Jadi pinter-pinternya kita ngatur emosi sama orang rumah aja gitu. Jadi ini juga kesempatan buat kita untuk mengelola emosi juga sih. Jadi buat ini sebagai waktu kita untuk
melatih kontrol emosi kita juga. Dan kadang yang bikin kita emosi juga adalah karena ya emosi kita udah numpuk gitu, udah sekolah nggak jelas sekolahnya, tugasnya banyak karena gurunya juga mungkin bisanya ngasih tugas doang, terus habis itu orang tua nyuruh-nyuruh, dan kita sendiri juga udah mau explode gitu, kayak mau meledak kan karena nggak bisa keluar juga, apalagi mungkin bagi orang-orang yang extrovert kayak ya itu emang ini masa-masa dimana kalau kita nggak baik dalam mengelola emosi kita bisa meledak dan itu bisa jadi bahaya juga gitu buat kesehatan mental kita gitu. Nah misalnya aku kalau udah kayak senep banget gitu ya emang cara salah satunya adalah dengan keluar, tapi kalau aku sih keluar kayak mungkin naik motor atau di dalam mobil aja, terus kayak keliling-keliling kota gitu malam hari itu aku suka sih biasanya kayak gitu. Terus atau ya belanja bulanan itu bagiku adalah sembari refreshing juga gitu. Jadi dengan tetap menaati protokol kesehatan, kalau aku sendiri aku lumayan suka nge-mall juga dan aku lumayan suka traveling, jadi tapi ya karena kenyataannya kayak gini, jadi ya terimalah kenyataannya dan aku membuat refreshing itu dengan cara belanja bulanan, itu adalah refreshing kayak gitu. Terus juga olahraga, sepedaan, tapi jangan bareng-bareng ya. Tetap ya, protokolnya normal. Refreshing, jadi yang penting keluar, lihat orang tuh kalau aku sih udah fresh lagi. Jadi yang pertama tuh kita harus menerima kenyataan bahwa ya kita sedang di dalam pandemi, nggak bisa kayak aku pengen ke pantai, aku pengen keluar kota, aku pengen keluar negeri kayak gitu, itu nggak masuk akal gitu. Jadi ya terimalah kenyataan bahwa kita sedang dalam pandemi dan terus apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap stay healthy, jiwa, raga, juga psikis gitu, ya dengan mengadaptasikan apa sih yang bisa buat mood kita bagus gitu. Maksudnya tidak harus terpaku kita harus nge-mall belanja dan lain sebagainya, tapi kan bisa kayak ada juga orang-orang yang ke pasar itu udah jadi refreshing kayak gitu. Jadi ya kalau emang udah menep sih ya itu sih saran kita bisa keliling-keliling kota kayak tanpa harus turun atau bisa drive thru juga kan, misalnya ke McDonald atau apa kayak gitu sih. Baiklah, wah ternyata aku bertanya kepada orang yang tepat ya guys. Jadi kalau kalian mau konsultasi secara pribadi Kak Grace bisa. Sangat tepat sekali jawabannya ya, karena memang akan susah ya kalau misalnya kita nggak mau menerima kondisi ini, malah tambah stres. Jadi tadi betul yang dikatakan Kak Grace, berarti ya kita menerima memang ini sedang pandemi, memang ya mau nggak mau banyak tugas atau ya mungkin masalah-masalah yang numpuk di rumah itu. Berarti kalau jenuh pun, nah ini berarti nggak apa-apa ya kita keluar asalkan tetap dengan protokol yang baik, mematuhi itu. Karena kan sempat mungkin orang ada yang takut banget nih mau keluar, sebenarnya udah pengen keluar karena saking udah jenuh banget, atau mungkin di keluarga juga suasananya panas, tapi di sisi lain mereka mungkin juga ada ketakutan mau keluar nanti kalau ketularan gimana. Nah, berarti itu nggak masalah ya asalkan kita tetap pakai protokol new normal dan nggak berdekatan sama orang-orang ya, jalan-jalan tadi kayak Kak Grace bilang itu ya. Dan juga kalau pulang, aku tahu sih ini mungkin susah bagi sebagian orang gitu ya. Kalau pulang itu tetap langsung bersihkan semua, ganti baju, jangan dipakai-pakai lagi ya, emang jadi boros. Tapi ya itu sih buat yang kalian yang takut, itu intinya itu kalau waktu begitu masuk rumah, mandi, bebersih semuanya, ganti baju, nah itu sudah menghilangkan resiko sekian persen. Siap. Nah itu juga kalau habis keliling-keliling udah refresh, jangan lupa masih pandemi, ganti baju habis itu langsung rebahan, lupa lagi Anda nanti. Jangan cuma mukanya doang yang dibersihin. Iya, muka doang terus udah rebahan, badannya udah nempel di taman kota, malah bahaya. Oke. Nah itu ya penting banget untuk terus menjaga kesehatan jiwa karena itu mempengaruhi kesehatan fisik. Iya nggak sih? Atau aku sih yang sok tahu nih. Benar nggak sih kalau kesehatan saling berkesinambungan, kesehatan mental, kesehatan fisik
Gitu. Kalau kita nggak sehat mental, itu bisa bawa sampai penyakit, imun kita bisa turun dan lain sebagainya. Gitu juga kalau kita sakit fisik kan, kita pusing aja kan jadi bete kan. Betul. Nggak enak secara psikisnya gitu. Jadi dua-duanya tuh saling berkesan. Gitu. Oke, itu ya. Jadi tetap penting perhatikan teman-teman, karena percuma kita di rumah aja tapi stres, daya tahan tubuhnya turun, nanti keluar kena angin malah angin atau malah kena COVID ya. Jadi tetap harus Kalau sehat. stres nanti nggak glowing loh guys. Iya, nggak glowing juga. Itu juga penting ya, itu apalagi bagi cewek-cewek ya, itu juga penting. Sehat tapi nggak kena COVID tapi nggak glowing kan juga sedih ya. Oke lah. Nah ini Kak Grace, ada satu pertanyaan lagi yang ini aku pengen banget tanyakan ya ke Kak Grace ya, karena aku melihat Kak Grace itu ya sekalipun secara virtual kita jarang ketemu langsung karena pandemi, padahal sama-sama di Solo, sedih banget kayak LDR padahal satu kota. Nah aku melihat Kak Grace kan bisa betah banget stay di rumah, tapi juga di sisi lain ketika keluar mematuhi protokol ya, pakai masker, juga cuci tangan, juga bawa hand sanitizer dan sebagainya itu. Dimana sekarang kita lihat nih orang-orang banyak yang udah mulai melonggarkan, dimana mereka udah nggak pakai masker, mulai kumpul-kumpul, mulai ya nggak jaga jarak. Nah ini nih kenapa Kak Grace bisa ya taat gitu loh, kenapa nggak bandel lah? Nggak ada bandel-bandelnya nih kayaknya nih orang nih. Saya aja mengakui saya jenuh ya, kadang kalau ketemu sama orang itu apalagi kenal deket tuh kayak males banget, harus jaga jarak tuh agak aneh. Nah, Bener-bener. ini gimana rahasianya apa supaya bisa tetap taat ngikutin aturan gitu bagi kita insan-insan manusia yang mulai jenuh kan, mau jaga jarak tuh kayak aduh aneh. Apalagi manusia kan pengennya malu sosial, pengennya deket ngobrol. Gimana Kak? Apalagi orang Indo, orang Iya. Jawa, ya kan? Apalagi orang Indo, pesennya es teh Solo. bisa ngomongnya 4 jam ya, pesen nasi Padang sama es teh. Nah, kan susah ya, gimana sih caranya supaya tetap taat? Oke, jadi yang pertama adalah dulu alasanku kenapa bisa stay di rumah sekian lama dan bahkan sampai sekarang juga ya keluar kalau ini sangat ada, itu adalah karena taat gitu. Jadi alasanku nggak keluar rumah bukan karena aku takut, ya takut juga sih, bukan karena maksudnya itu bukan sebuah keterpaksaan karena ditekan aturan dan lain sebagainya, tapi justru karena itu lahir dari keinginan hatiku dan aku tahu bahwa bagianku sebagai masyarakat adalah taat gitu. Karena kalau kita nggak taat ya itu pasti ada akibatnya, udah prinsipnya gitu aja. Kalau kita nggak taat itu ada akibatnya, entah sekarang atau besok. Jadi kalau kamu mau hidup aman dan tentram ya satu-satunya jalan adalah taat gitu. Dan itu juga membantuku ketika sekarang jiwa memberontak itu adalah pasti sebagai manusia, apalagi gila kita udah berapa lama nih di rumah dengan kondisi kayak gini gitu, informasi berita kayak gitu, dan sekarang apalagi kita seperti tinggal di dua bagian ya, maksudnya di satu sisi orang-orang udah bener-bener si corona ini nggak ada harga dirinya gitu di Indonesia, kayak orang udah kayak nggak pandemi gitu, kalau keluar emang rasanya udah nggak kayak pandemi. Tapi di satu sisi karena aku juga banyak kenalan orang medis di rumah sakit itu, corona exist gitu, bener-bener ada. Dan sekarang kan udah mulai kasur, maksudnya di rumah sakit kita susah cari kamar dan lain sebagainya. Jadi itu ya, kita hidup di dua sisi, yang satu nih bener-bener kerja keras mati-matian karena corona ini nggak habis-habis, terus yang satu ya udah I don't care gitu. Jadi kalau ketika aku mau keluar atas jiwa memberontakku itu, aku kayak apa ya, aku berpikir gitu, maksudnya nggak apa-apa Kak aku keluar atas nama karena aku bosen doang, sedangkan di rumah sakit banyak orang yang para medis tuh kayak mereka bahkan nggak bisa ketemu keluarga, mereka kayak bener-bener udah kehabisan exhausted banget gitu kan sama hidupnya. Mereka tuh tetap memperjuangkan nyawa-nyawa kita dan nyawa-nyawa orang bandel kan, berarti orang bandel harus masuk rumah sakit. Mereka tetap ya meskipun itu bagian dari tugasnya, tapi mereka juga manusia loh, mereka capek, mereka kangen keluarganya gitu. Maksudnya kalau melihat ke situ jadi kayak hatinya gimana ya, kayaknya ya
taat adalah jalan terbaik gitu. Maksudnya, bisakah kita happy-happy di atas orang yang sedang berjuang kayak gitu. Terus juga ketika jiwa memberontak lagi keluar, maksudnya pengen keluar bersenang-senang kayak gitu, kembali lagi sih, ini benar-benar saatnya kita hidup untuk memikirkan orang lain, bukan egois semata-mata, aku ekstrovert, bosen, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi apalagi gini ya, kalau kita yang tinggal sama keluarga gitu, kalau aku kan tinggal sama orang tua di rumah, berarti kan ada orang beresiko kan. Kalau aku keluar, ya mungkin aku nggak apa-apa gitu, tapi nanti kalau sampai aku kena dan aku membawa virus, itu kan benar-benar sesuatu yang sembrono ya, berarti sangat nggak hati-hati gitu. Dan juga kita nggak pernah tahu loh kalau kita itu kena, misalnya sorry ya, sampai kita kena itu, kita meskipun aku masih muda, sehat, olahraga kayak gitu, banyak makan buah, tapi kita nggak pernah tahu respon tubuh kita kalau kita sampai kena itu bakal kayak gimana. Karena aku semakin kesini banyak lihat orang yang kayaknya ada yang kena emang nggak apa-apa, tapi ada yang kena bener-bener langsung drop, dan kita nggak pernah tahu kalau kita kena itu bakal kayak gimana. Jadi kembali lagi sih, kalau lagi ingin memberontak dan ingin nggak taat, itu pasti ada waktu itu, waktu kita ingin memberontak itu pasti selalu ada gitu. Aku lebih ke kayak berpikir panjang, lihat apa sih resikonya kalau aku keluar, kalau aku tidak taat kayak gitu. Karena buah dari ketidaktaatan itu pasti ada gitu. Jadi, dan apa ya, ketaatan itu emang nggak bisa langsung ada kalau kita nggak melatih sih. Ini juga kesempatan kita untuk melatih ketaatan gitu. Wow, keren sekali Kak Grace. Waduh, sangat lengkap jawabannya dan aku tersentuh ya. Tapi nggak semua orang loh mikir sampai sejauh itu ya. Kadang kan mikir taat ya oke, demi kebaikan selesai. Tapi menariknya tadi Kak Grace juga bilang kita juga belajar untuk mikirin orang lain ya. Mikirin kita hidup di dua sisi, mana ada yang mungkin nggak peduli, tapi juga ada yang benar-benar berjuang, yaitu teman-teman kita tim medis itu. Nah, berharap ini juga menolong kita ya teman-teman, kalau keluar benar-benar mikir, jangan sampai hanya karena bosen ya, padahal mungkin mereka yang berjuang itu justru malah memperdulikan. Lebih bosen lah mereka. Nah, mereka juga lebih bosen, tapi tetap mau memperjuangkan kita yang bosen, yang bandel ini. Jadi berharap kita sebagai manusia juga memakai nurani kita, asik. Oke, makasih banget ya Mbak Grace, Kak Grace. Kebalik-balik nih panggilnya. Besok Uni, kalau kita ngomonginnya Korea, ngomonginnya Uni. Jadi karena ngomonginnya new normal, jadi Kak Grace aja, biar formal, asik. Oke, terima kasih udah berbagi prinsip-prinsip yang sangat bermanfaat. Berharap ini menolong teman-teman juga, benar-benar dilakukan ya. Karena sangat praktis, baik tadi diawali dengan melakukan sesuatu yang disukai di rumah, terus tetap menjaga kesehatan di rumah, baik itu fisik tapi juga secara mental ya. Dan yang terakhir tadi, kalau mau keluar tetap pertimbangannya tidak hanya karena aku, dan aku, tapi juga mikirin orang lain. Belajar untuk tidak egois. Wah, ternyata pandemi ini mengajarkan banyak hal ya Kak Grace ya ke kita ya. Aku baru benar, kalau kita mau belajar pasti ada yang dipelajari. Ada banyak yang dipelajari. Oke, terima kasih Kak Grace. Semoga Kak Grace sehat selalu. Semoga juga keluarga dijagai, lancar rezeki. Pokoknya yang baik-baik semuanya. Dan channel YouTube-nya Kak Grace jangan lupa di-subscribe ya. Namanya apa Kak Grace? Channel YouTube-nya? Gilog. Oke, udah lama nggak ya. Mungkin nunggu requestan lagi, kan terakhir ngomongin toxic relationship ya. Siapa tahu teman-teman di antara kalian ada yang sedang toxic relationship, bisa tuh kepoin channelnya Kak Grace. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa tadi juga tips-tips dari Kak Grace dilakukan karena sangat bermanfaat dan praktis kan. Gampang banget ternyata dilakukannya itu. Oke, see you on the next video. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa juga cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak kalau keluar. Dadah!